Gizi Mates, kembali lagi di Beginner Bincang Gizi in the Corner, podcast spesial Ramadan yang akan menemani kalian dengan obrolan seputar gizi dan kesehatan. Bersama saya Elga Kilazara dari Prodi Gizi 2023 dan saya Rahma Ayumutia dari Prodi Gizi 2023. Selamat menyaksikan. Oke Elga, apa kabarnya hari ini? Gimana nih puasanya? Kalau aku sih baik ya, dan puasa aku juga lancar. Bagaimana kalau kamu, Mutia? Alhamdulillah aku juga lancar nih. Oke. Kalau Gizi Mates di rumah bagaimana nih kabarnya dan gimana puasanya? Lancar apa enggak? Nah, Gizi Mates di rumah hari ini kita tuh mau bahas satu topik yang pastinya Gizi Mates, terutama anak kos pasti relate nih. Wah, topik apa tuh, Mutia? Spill dong. Oke, topik yang mau kita bahas adalah sahur kilat pakai frozen food, boleh gak sih? Wah, topik hari ini cocok banget nih buat Gizi Mates di rumah yang masih sering sahurnya itu cuma lauknya nugget sosis. Nah, hari ini teman-teman kita nggak berdua aja nih, tapi kita bersama narasumber yang sudah sangat expert di bidang gizi, terutama di bidang gizi pangan. Yap, marilah kita sambut Bu Sesi Paramita Rizka, SKZMGZ. Selamat pagi Bu Sesi, bagaimana kabar Ibu hari ini? Pagi, alhamdulillah sehat ya. Pada puasa nggak? Alhamdulillah puasa Ibu. Iya. Tadi sahurnya pakai apa? Pakai apa ya? Oh, rendang. Bukan frozen food ya? Oh, Bukan bukan. dong Ibu. Oke. Oke, nah karena seperti kata pepatah tak kenal maka tak sayang, boleh nih Ibu silakan izin untuk memperkenalkan dirinya sekaligus spill nih alumni dari UNIF dan jurusan apa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sesi Paramita Rizka. Saya alumni dari S1 Gizi IPB, S2 Gizi IPB juga. Seperti yang kalian ketahui, IPB kuat dari gizi pangannya ya. Iya. Wah, keren banget nih, ternyata Ibu alumni dari Gizi IPB ya Bu. Wah, berarti bakal sudah sangat expert nih Ibu di bidang gizi, khususnya gizi pangan ya Bu. Iya, betul banget ini Tia. Oke, mungkin gak usah berlama-lama lagi, kita mulai aja ya acara podcast hari ini. Untuk pertanyaan pertama mungkin mulai dari saya dulu ya Ibu. Nah, pertanyaan pertama ini saya mau nanya Bu. Jadi kan frozen food ini termasuk ke dalam ultra processed food ya Ibu. Dimana kita ketahui ultra processed food ini itu sering dikategorikan sebagai makanan yang tidak sehat. Nah, apabila si frozen food ini dibuat secara rumah Bu atau homemade, apakah itu masih dikategorikan tidak sehat atau bisa menjadi sehat Bu? Oke. Kita lihat dulu nih arti dari frozen food itu sendiri apa. Frozen food itu berarti makanan beku kan? Iya kan? Berarti itu adalah suatu cara atau teknik untuk mengawetkan makanan dengan suhu rendah. Benar nggak? Betul Bu. Tapi yang kita kenal itu frozen food, apalagi anak kos ya, pasti taunya sosis, nugget gitu ya. Ada yang ada di pilihan di toko frozen food gitu kan. Padahal sebetulnya ada banyak sekali pilihan frozen food yang homemade. Bahkan kita di rumah sendiri pun bisa loh bikin sendiri frozen food. Karena kan frozen food itu berarti kita bikin makanan lalu kita bekukan. Iya. Jadilah frozen food kan. Nah, untuk menentukan dan menilai seberapa sehat frozen food itu ada banyak faktor ya. Mulai dari pemilihan bahan yang digunakan harus bahan baku yang segar ya, bahan baku yang segar, tidak banyak penambahan gula ataupun garam. Lalu teknik pengolahannya. Teknik pengolahannya itu kalau misalnya skala produksi pabrik, mungkin dia akan banyak penambahan bahan tambahan pengawet misalnya ya, dan tentunya akan tinggi natrium juga. Tapi kalau kita di rumah, kita bisa perhatiin komposisinya juga kan. Kalau misalnya bikin frozen food yang skala homemade, itu kita bisa perhatiin komposisinya. Apakah akan banyak komposisi proteinnya, ataukah banyak komposisi tepungnya, misalnya untuk bikin nugget. Oke. Untuk pengkategoriannya itu ada khusus ya Ibu, dilihat dari bahan dan komposisi. Baik, terima kasih Ibu. Lanjut. Mungkin pertanyaan selanjutnya Bu, ini kalau frozen food yang homemade itu kira-kira dapat berkurang nggak sih nilai gizinya, terutama di kandungan vitamin mineral? Apakah vitamin dan mineral akan menjadi cukup setelah proses pembekuan dari frozen food homemade itu? Oke, jadi kan frozen food itu pengawetan bahan pangan dengan suhu yang rendah kan. Jadi ada beberapa vitamin itu memang rusak ketika terkena suhu rendah. Misalnya vitamin C,
atau vitamin B, contohnya asam folat ya, dia akan mudah rusak ketika terkena suhu yang ekstrim. Tapi kalau untuk mineral, serat, dia tidak akan terpengaruh. Jadi sebetulnya frozen food itu tidak terlalu banyak mengubah komposisi gizinya ya. Hanya saja mungkin akan yang rusak itu akan sebagian kecil vitamin C dan D. Tapi kalau untuk yang lainnya tidak akan banyak mengubah komposisi gizi dari si makanan yang dibukukan itu sendiri. Oke, jadi bakal berpengaruh sedikit di vitamin tapi tidak untuk mineral ya Bu? Tidak untuk mineral dan serat ataupun protein. Mungkin akan ada perubahan tekstur. Kalau zat gizi mungkin tidak banyak berubah, tapi teksturnya mungkin akan berubah. Terutama kalau misalnya kita coba untuk membekukan buah dan sayur. Kadang kan ketika ada banyak buah atau sayur kita bekukan supaya lebih praktis juga ya. Misalnya dalam untuk menyiapkan sahur kita mau bekukan sayur, misalnya untuk membuat sayur tumis kita bekukan buncis, wortel. Nah mungkin itu akan teksturnya akan berubah sedikit karena kadar airnya akan keluar ketika proses pembekuan. Nah, lalu seperti yang udah teman saya tadi sampaikan ya Bu, bakalan dapat berkurang nilai gizinya. Lalu untuk cara menyimpan dan mengolah si frozen food tadi untuk menjaga si kadar nilai gizinya itu ada trik khususnya nggak Ibu? Bagaimana untuk biar si kadar kandungan gizinya ini tetap terjaga? Jadi kalau untuk mengolah dan menyimpan frozen food supaya kandungan zat gizinya tidak banyak rusak, itu bisa mulai dari pemilihan bahan. Kita harus pilih bahan yang berkualitas dulu nih. Ya kan, pilih bahan yang berkualitas untuk membuat frozen food kita. Ini kalau misalnya frozen food skala homemade ya, anak kos juga bisa loh bikin frozen food homemade. Ya kan? Ayam ungkap dibekuin juga termasuk frozen food kan? Oh iya, bener kan? Jadi mulai dari pilih bahan yang berkualitas, lalu juga bisa dari persiapannya juga, cara pengolahannya, cuci dan persiapkan si makanan yang akan kita bekukan itu dengan baik. Jadi ketika makanan itu matang, sudah tidak panas lagi, itu langsung bekukan tanpa menunggu lama di suhu ruang, karena itu akan ada potensi terpapar cemaran. Terpapar cemaran ya dalam proses suhu ruang itu. Jadi ketika dia sudah siap, langsung segera bekukan. Lalu juga untuk penyimpanannya, mungkin harus di wadah yang tertutup rapat. Karena ketika si frozen food itu tidak tertutup, nanti ada yang namanya itu freezer burn. Freezer burn. Pernah nggak kalian lihat kalau di makanan yang di dalam kulkas itu ada putih-putihnya, ada esnya yang nempel di makanan? Iya, tahu Ibu, bunga es seperti bunga es ya. Itu berarti penyimpanannya tidak kedap udara atau mungkin tidak tertutup rapat. Sehingga nanti si uap, kan ada uap airnya ya, uap air dari si freezer itu akan menempel dan akan menyebabkan freezer burn. Dan itu tentunya akan mengubah rasa dan tekstur dari makanan kita tadi. Mungkin kalian pernah ya coba makanan, kalau kita bilangnya mungkin makanannya kok rasa kulkas gitu. Iya kan, ada makanan yang rasa kulkas ya. Itu karena penyimpanannya kurang kedap atau kurang tertutup dengan baik, sehingga menyebabkan menempelnya bunga es atau freezer burn istilahnya. Oke, nah Gizi Match tadi Ibu Sesi udah bilang kalau anak kos itu juga bisa loh untuk membuat frozen food homemade sendiri di rumah. Untuk mungkin selanjutnya boleh? Karena tadi kita udah ngomong-ngomong tentang gizi dan cara penyimpanan itu gimana, sekarang saya mau tanya nih Bu, frozen food itu boleh nggak sih sebenarnya langsung dimakan tanpa dimasak kembali? Karena kan kayak sebagian besar frozen food itu pasti udah setengah matang, kayak nugget kan mungkin udah setengah dikukus atau setengah digoreng. Itu kira-kira boleh nggak sih Bu? Oke, memang beberapa frozen food itu ada beberapa frozen food yang bisa langsung dimakan. Misalnya kayak es krim. Oh iya. Ya kan, es krim termasuk frozen food ya? Iya betul. Atau yogurt juga bisa ya, ada frozen yogurt. Ataupun yang minumannya bisa langsung diminum dalam bentuk beku kan. Oke, itu tanpa harus melakukan pemanasan. Tapi kalau misalnya dia sifatnya itu protein, mungkin sebaiknya akan lebih baik dipanaskan dulu.
Karena terutama tadi nugget ya, yang ditanyain nugget ya. Mungkin nggak sih kalau misalnya kita makan nugget nggak crunchy? Mungkin aja Bu. Misalnya ya. Tapi itu kan mungkin ada cemaran juga ya. Ketika misalnya, apalagi kalau itu kalian beli nugget bukan homemade ya, nugget skala produksi. Ketika dia didistribusikan dari pabrik ke toko frozen food itu kan butuh waktu ya, dan kadang-kadang penanganannya nggak baik. Maksudnya suhunya kadang-kadang tidak sesuai dalam proses distribusi. Itu akan berpotensi ada cemaran kan. Memang untuk menghindari potensi tersebut, karena memang bakteri itu nggak mati ya di suhu dingin, dia akan dorman atau tidur, betul ya, tidur ya, atau mengkristalkan dirinya kayak tidur kan. Nah jadi ketika dia dalam suhu yang optimal lagi, si bakteri itu akan tumbuh lagi, akan hidup lagi. Nah untuk menghindari hal tersebut, cemaran mikrobiologi itu, kita bisa memasaknya dulu. Mungkin memang bisa digoreng atau juga bisa, ada banyak ya cara pengolahan. Karena kan frozen food itu nggak cuma nugget ya. Kalau nugget tadi untuk mempertahankan tekstur crunchy-nya ya, kita goreng. Nah kalau misalnya frozen food-nya dalam bentuk yang bisa di steam kayak dimsum, itu akan lebih enak kalau di steam dulu kan. Selain menghindari cemaran mikrobiologinya, juga akan meningkatkan teksturnya dan enak ketika dikonsumsi. Oke, berarti kalau misalnya untuk frozen food yang tidak dari protein itu boleh ya Bu langsung. Tapi yang mengandung protein kalau bisa harus dipanaskan dahulu. Baiklah, terima kasih Bu. Mungkin pertanyaan selanjutnya boleh? Aku sebenarnya mau nanya Bu, kalau misalkan Ibu kata tadi protein itu nggak boleh ya Bu kalau nggak dimasak. Sedangkan yang sosis itu kan akhirnya langsung bisa dimakan. Itu gimana ya Bu? Kalau misalnya sosis itu kan, ini jawab aja langsung ya gitu ya. Jadi sosis itu kan itu kedap tuh. Iya kan, kedap, steril kan. Jadi makanya dia ada potensi bahayanya itu kalau kemasannya rusak. Dan sosis kemasan itu kan pengawetnya sangat tinggi ya. Pengawetnya tinggi banget kan. Jadi kayak memang dia sudah terlindungi dari mikroba karena ada pengawetnya itu. Tapi juga karena kemasannya juga vakum ya. Jangan banyak-banyak ya. Tapi kan memang kayak kalau kita tuh dengar frozen food itu relate-nya ke nugget, sosis, aneka suki gitu kan, yang ada di toko frozen food itu. Padahal kayak dimsum, chicken katsu. Tadi saya harus ngomong chicken katsu ya. Soalnya chicken karage. Saya bikin sendiri di rumah. Jadi kayak chicken katsu, chicken karage itu tinggal bikin kayak kita bikin nugget biasa kan bisa ya. Kalau chicken katsu kan nggak perlu dimasak lagi. Kalau nugget kan harus dikukus dulu. Coba kalian bikinlah chicken katsu, itu enak. Itu cepet banget untuk sahur. Saya kayaknya 3 kali dalam seminggu sahurnya chicken katsu, karena bikinnya kan cepet ya. Kalau chicken katsu itu kayak tinggal dada, kita file dadanya, baluri tepung roti udah. Tapi balurin bumbu, tepung roti udah digoreng. Kalau mama saya tuh malah langsung masak kayak gulai ayam tuh langsung di frozen. Makanlah seminggu gulai ayam itu. Iya benar. Jadi anak saya juga kan dia tuh nggak suka ayam goreng, sukanya ayam ungkep yang dimakan langsung. Sama sih Bu. Iya, sama ya. Saya nggak suka. Iya, dia ngomongnya ayam gulai. Jadi saya tuh untuk khusus anak saya gitu, saya pisahin per porsi. Karena kan saya juga, kalau saya ayam goreng ya, tim ayam goreng. Nah, jadi saya pisahin per porsi, 1 potong ayam sama kuah-kuahnya itu loh, sambil pakai kuah ungkepnya itu dikit. Jadi nanti tinggal diangetin. Sebetulnya itu juga termasuk frozen food ya, ya kan? Frozen food ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, ini tentang frozen food kan tinggi kadar natrium ya Bu, nah dan bahan pengawet. Gimana sih dampaknya bagi kesehatan? Terus kalau misalnya tinggi natrium, itu tuh berarti pasien hipertensi tuh benar-benar nggak disarankan banget nih mengkonsumsi frozen food. Oke, memang kalau pasien hipertensi itu ya, nggak frozen food aja dia nggak boleh kan konsumsi yang tinggi natrium, ya kan? Beberapa frozen food yang
kita kenal itu memang tinggi natrium, kayak yang kalian bilang tadi, nugget, sosis, atau aneka bakso suki gitu ya yang ada di toko frozen food, itu memang sangat tidak dianjurkan untuk penderita hipertensi karena memang selain natriumnya tinggi, dia juga banyak mengandung bahan pengawet pastinya. Kembali lagi, bukan berarti penderita hipertensi tidak boleh mengkonsumsi frozen food ya, karena ada banyak pilihan frozen food yang sehat kayak kita bilang tadi, misalnya sayuran yang beku sebagai persiapan untuk diolah selanjutnya kan, sayuran beku, kita menyimpan sayuran beku. Atau bisa juga ketika musim buah banyak, misalnya buah alpukat banyak, itu kan nggak bisa dikonsumsi langsung banyak ya, sayang nih, bisa juga dibekukan. Baik itu buah alpukat ataupun sirsak atau buah lainnya yang bisa dibekukan, silakan. Dan itu juga bisa menjadi pilihan makanan instan yang sehat, terutama bagi penderita hipertensi ataupun diabetes, dan bagi kita yang sehat juga itu merupakan pilihan yang sehat. Oke. Kalau untuk natrium sudah pasti nggak boleh ya. Kalau tapi ada juga ya kalau misalnya sifatnya cemilan, misalnya kayak pempek yang bikin sendiri, dimsum, chicken katsu yang bikin sendiri, atau chicken karage, banyak sekali pilihan frozen food yang sehat yang bisa kita atur kadar natriumnya di rumah, itu masih bisa dikonsumsi. Karena tadi balik lagi ke pengertian frozen food itu sendiri adalah makanan yang beku kan. Oke, berarti kalau untuk pasien hipertensi yang frozen food homemade lebih aman ya dimakan Bu daripada yang buatan break. Nah, gizi match yang punya keluarga atau kerabat yang memiliki riwayat hipertensi boleh nih di-share-share tentang info yang udah dikasih tahu sama Bu Sesi tadi mengenai konsumsi frozen food pada penderita hipertensi dan diabetes. Next. Oke, selanjutnya kita nih kalau bisa ngeliat frozen food ini praktis banget ya Bu, tinggal ngambil dari kulkas terus langsung digoreng ataupun langsung dikukus. Nah, bisa nggak sih Bu frozen food ini jadi pilihan yang lebih sehat untuk untuk sahur, karena waktu menyiapkan sahur ini kan sempit banget Bu, terutama untuk anak kos yang terbatas banget sama alat-alatnya. Oke, memang frozen food ini dibuat tujuannya memang untuk efisiensi waktu ya, untuk efisiensi waktu. Ulang ya. Memang bukan efisiensi waktu ya, frozen food ini dibuat untuk memudahkan hidup kita memang kayaknya. Betul. Jadi memang frozen food ini dibuat kayaknya memang untuk memudahkan hidup kita ya, bisa menjadi pilihan untuk sahur. Saya juga di rumah konsumsi frozen food, tapi yang buat sendiri. Memang kayaknya kita harus mulai menghilangkan stigma bahwa frozen food itu cuma sosis dan nugget. Oh iya. Jadi frozen food itu sebetulnya adalah suatu cara untuk menyimpan makanan supaya lebih awet dengan cara suhu rendah, sehingga makanan itu beku, nggak gampang untuk rusak. Iya. Ya, jadi kalau kalian makan frozen foodnya itu sahurnya pakai ayam ungkep yang frozen, boleh. Chicken katsu yang bikin sendiri boleh. Nugget yang bikin sendiri sangat boleh. Jadi memang frozen food itu memang bisa jadi pilihan untuk sahur, melihat kepraktisannya itu sendiri. Oke, jadi bisa banget ya Ibu untuk menjadi pilihan yang lebih sehat untuk sahur, asalkan frozen food tersebut homemade ya Ibu. Dan dilihat juga komposisinya. Harus seimbang ya, tetap harus seimbang ya. Lihat komposisi proteinnya, seratnya. Jadi kalau misalnya kalian makan, bisa dikombinasiin ya. Misalnya frozen foodnya itu pakai, mau masak sayur nih, kalian pakai wortel dan buncis yang sudah dibekukan supaya gampang ya. Bisa dicampur juga dengan sayur yang segar, misalnya tomat yang segar. Ya kan bisa dimix ya, atau pakai sawi dan kol yang segar tambahannya. Ya, proteinnya juga diperhatiin. Jadi tetap meskipun itu frozen food, kita tetap harus perhatiin komposisinya juga. Gula garamnya juga. Gula garam maksudnya ini ketika membuat frozen food, kita nggak harus banyak menambahkan gula dan garam, karena memang tujuannya frozen food itu disimpan
dalam kondisi beku supaya lebih awet. Jadi pengawetnya bukan pakai gula dan garam, tapi pakai suhu rendah. Itu kalau kita bikin frozen food sendiri di rumah. Oke, bagus banget nih teman-teman saran dari Bu Sesi ini. Boleh banget nih teman-teman Gizi Mates di rumah yang mau ngikutin saran dari Bu Sesi kalau kalian mau nyiapin makanan untuk sahur nanti. Oke, pertanyaan berikutnya nih Bu. Mungkin untuk resiko, Bu. Kira-kira ada nggak sih resiko kesehatan dari konsumsi frozen food yang berlebihan pada saat sahur? Iya dong, kalau misalnya kita pilihnya frozen foodnya yang tinggi natrium, yang skala produksi pabrik, tentu ada resiko kesehatan ya. Karena tadi natrium dan pengawetnya tinggi, pasti ada resiko kesehatan. Lemaknya juga tinggi ya, jangan lupa lemak dari frozen food yang kalian kenal, yang kita kenal itu selain natrium, gula, dan pengawetnya tinggi juga lemaknya tinggi. Jadi kalau misalnya balik lagi nih, kalian makannya frozen food yang homemade, itu sama aja kayak kalian makanan biasa sebetulnya. Sebetulnya sama aja kayak makanan biasa. Hanya saja diperhatiin komposisi yang kalian konsumsi itu. Seratnya, komposisi proteinnya, seratnya, lalu juga pokoknya harus tetap ikutin kaidah isi piringku ya ketika kalian konsumsinya. Jadi memang frozen food itu diciptakan memang untuk memudahkan hidup kita. Tapi syaratnya itu yang homemade. Oke. Berarti untuk resiko kesehatan mungkin dari frozen food yang buatan pabrik ya Bu. Kalau misalnya buat homemade aman-aman aja ya. Aman-aman aja. Oke, mulai dulu selanjutnya untuk tadi kan udah bilang kalau frozen food ini bisa dijadikan pilihan untuk sahur. Nah, ada nggak sih Bu frozen food yang dia ini kayak protein dan serat yang bisa buat kita ini kenyang lebih lama gitu Bu? Oke, memang kalau serat itu bisa membuat kita kenyang lebih lama ya, ya kan? Itu tadi bisa dari frozen food yang berupa sayur dan buah. Selain itu juga kacang-kacangan juga bisa loh kita lakukan. Ternyata bisa. Kalian bikin bubur kacang banyak, bisa juga dibekuin. Jadi sekali porsi sahur bisa tinggal angetin bubur kacang. Bubur kacang jangan lupa juga cukup tinggi seratnya ya. Dan juga ada ekstra protein nabati dari bubur kacang itu. Jadi ada banyak ide untuk menyiapkan frozen food. Jadi mulai itu sayur-sayuran, buah bisa dibekukan, kacang-kacangan tadi, bubur kacang hijau, atau kalian juga bisa bikin kumbu. Tahu kumbu? Makanan khas Palembang. Itu makanan khas Palembang ya. Jadi bikin kumbu dari kacang hijau. Nanti bisa tinggal bisa tinggal digoreng kumbunya, atau juga bisa bikin bakpao isian kacang hijau, bisa juga dibekuin kan? Bisa dibekuin, tinggal di steam untuk sahur. Iya betul. Oh iya. Jadi itu mungkin bisa jadi alternatif untuk tadi protein dan serat ya. Banyak banget ya ternyata Muti resep-resep yang bisa kita dapetin buat si frozen food yang kaya protein dan serat. Nah, mungkin Gizi Mates bisa dicatat apa aja tadi yang Bu Sesi ini bilang, resep-resepnya itu bisa bermanfaat banget buat kalian nanti. Oke, next pertanyaannya nih Bu, ada lagi mengenai kandungan gizi. Nah, gimana sih kandungan gizi dalam frozen food itu dibandingkan dengan makanan segar untuk sahur? Oke, kalau kandungan gizi itu akan tetap mirip ya, Kalau untuk komposisi protein, karbohidrat, lemak, zat gizi makro itu tidak akan banyak berubah. Dia akan tetap sama, mungkin hanya akan sebagian kecil vitamin. Misalnya vitamin C tadi, karena dia tidak tahan suhu ekstrim, itu akan berubah. Dan juga sebaiknya frozen food itu tidak disimpan dalam waktu yang terlalu lama ya. Makanya ketika kita menyimpan frozen food itu juga penting kita untuk memberi label. Oh iya, ini memberi label kecil yang kayak jarang diperhatiin ya. Memberi label atau penanda kalau ini tuh dibekuinnya kapan gitu kan. Jadi kita bisa tahu mana yang harus kita habiskan duluan. Iya kan? Dikasih label, jangan lupa. Dan juga mungkin bisa dikasih kode juga, karena ketika kita bikinnya homemade ya di rumah itu kadang kita tuh bingung
ini tuh apa ya? Ini tuh rendang apa sambal ati gitu. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita bikin frozen food, misalnya ada rendang, ada sambal ati, kalau saya di rumah kadang nggak bisa bedain nih. Ya ini rendang apa sambal ati ya, nggak kelihatan kan? Jadi bisa dikasih kode ini rendang dibuatnya kapan, ini hati dan dibuatnya kapan, sambal hati dibuatnya kapan gitu. Jadi bisa dikasih label juga bisa. Jangan lupa ya, supaya tidak terlalu lama menyimpan frozen food itu. Berarti untuk kandungan gizi mungkin gizi makronya tidak terlalu berubah ya Bu, lebih ke vitamin mineralnya aja ya. Kalau mineral nggak berubah juga. Mineral itu termasuk yang tahan suhu ekstrim ya. Tahan ya kalau mineral, cuma vitamin aja. Jadi vitamin C dan sebagian vitamin B. Misalnya asam folat itu juga nggak tahan. Asam folat juga nggak tahan terhadap suhu ekstrim. Jadi yang mungkin akan berubah itu komposisi vitaminnya aja, vitamin C dan B-nya. Oke, terima kasih Bu. Saya ada pertanyaan sedikit sih Bu. Kalau untuk indeks glikemiknya itu, kalau untuk yang frozen food itu sama yang segar itu ada perbedaannya nggak Bu? Oke, kalau indeks glikemik akan mirip ya, tergantung bahan pangan yang kita konsumsi. Ya kan, tergantung bahan pangan yang kita konsumsi. Apalagi frozen food itu ketika kita akan konsumsi, kita akan hangatkan dulu ya, akan kita masak ulang kan. Kayak misalnya tadi mau makan chicken katsu misalnya, atau ayam goreng pasti akan kita goreng kembali kan. Iya kan, ketika akan dikonsumsi. Nah itu sebetulnya akan tetap mirip kayak kita makan ayam goreng yang langsung kita masak dari mulai ayam, lalu kita ungkap, kita goreng, atau ayam goreng yang asalnya beku. Ayam ungkap yang asalnya beku kita goreng, itu akan tetap sama. Jadi tergantung balik lagi tergantung bahan ya. Ya, indeks glikemik itu akan tinggi kalau kita konsumsinya yang tinggi gula pastinya kan. Selebihnya nggak akan banyak berpengaruh, akan tetap sama indeks glikemiknya. Ya, soalnya kalau untuk nasi itu katanya emang lebih bagus kalau dibekuin dulu kan Bu. Kalau untuk frozen food berarti tetap sama aja ya Bu, yang segar aja dibekuin. Oke, untuk selanjutnya untuk alternatif frozen food Bu yang lebih alami dan minim bahan pangan untuk konsumsi sahur itu ada nggak sih Bu? Oke. Banyak banget ya. Banyak banget ya yang bisa kita pilih ya. Kalian sukanya apa? Misalnya suka frozen food. Iya, suka makan apa itu bisa aja kan dibekuin. Mulai dari pempek model kayak uan semuanya bisa dibekuin loh. Semuanya, bahkan laksan pun kalian bisa bikin instannya. Tinggal pisahkan kuah dan pempeknya dalam bentuk beku, kuah laksan itu juga bisa. Mertua saya di rumah itu semuanya supaya mempermudah, dia bikin semuanya beku. Kayak risol, dia bikin beku. Pempek lengkap, ada kumbu, ada pisang goreng pun bisa. Pisang goreng juga bisa. Iya, jadi supaya lebih mudah, lebih gampang ya, apalagi untuk persiapan sahur, itu juga bisa jadi alternatif. Iya, suatu trik lah supaya kalian jadi sekali bikin banyak. Misalnya satu kosan nih kalian, Elga sama siapa? Elga sama Rahma. Elga sama Rahma. Misalnya Elga bikin lauknya nih, misalnya bikin lauknya. Rahma misalnya bikin sayurnya. Jadi kan biar gampang ya. Atau Rahma bikin snacknya gitu untuk sahur. Jadi supaya lebih gampang. Tergantung ya, baik lagi tergantung apa yang dikonsumsi. Nah Bu, pertanyaan selanjutnya nih ya, apakah frozen food itu bisa menjadi pilihan yang praktis dan tetap sehat kalau misalnya dikombinasikan dengan makanan lain, kayak kombinasinya dengan real food gitu Bu? Bisa banget ya, bisa banget. Jadi kayak misalnya ada beberapa sayuran yang bisa dibekuin, ada yang enggak ya. Kayak yang bisa dibekuin itu misalnya sayuran wortel, buncis, kacang polong, ya kan. Dan sayuran daun itu nggak bisa dibekuin ya. Kayak brokoli bisa, kalau brokoli bisa ya, brokoli bisa. Tapi kalau sayuran daun kayak daun sawi, daun bayam, atau aneka daun itu nggak bisa dibekuin. Jadi kalau kalian maunya masak
capcay, yang dibekuin itu brokoli, wortel dan buncis, tetap bisa ya dikombinasiin dengan sayur segarnya, misalnya sawi, kol, karena sawi dan kol juga termasuk cukup tahan di suhu chiller ya, termasuk sayuran yang tahan di suhu chiller, jadi tetap bisa dikombinasiin. Oke, misalnya juga kayak kalian frozen foodnya itu ikan beku atau ayam beku atau daging beku, beef teriyaki misalnya, ya kan, beef teriyaki bisa di dalam bentuk frozen ya, bikin banyak, bekukan beef teriyakinya, lalu bisa dikombinasiin dengan beras merah misalnya, nasi beras merah. Ketika konsumsi nasi beras merah sama beef teriyaki enak kan? Ya kan, jadi tetap bisa dikombinasiin dengan makanan sehat ya, biar komposisinya pas. Jadi ada sayur, protein, dan karbo dalam satu kali makan. Nah, lalu untuk solusi Bu yang bisa dilakukan, misal kita mau tetap makan makanan frozen food yang kayak nugget atau sosis gitu Bu, apakah kita itu harus stop konsumsi yang seperti itu, atau boleh Bu konsumsi yang seperti nugget, sosis, dan lain-lain, namun dengan syarat misalnya penggunaan real food tadi Bu, seperti sayuran tadi, karena anak kos tuh jarang kan Bu, kayak misal mau buat sendiri itu pasti jarang banget gitu, pasti biasanya beli yang kayak nugget gitu. Jadi bagaimana Bu? Jadi memang yang populer itu masih frozen food, sosis dan nugget ya, masih nempel banget di pikiran kita bahwa frozen food populer itu sosis dan nugget. Nah, kalau saya rasa kalau sesekali nggak apa-apa ya, kalau anak kos emang nggak sempat untuk menyiapkan frozen food yang homemade atau nggak ada pilihan lain, silakan. Namun diimbangi ya, diimbangi dengan konsumsi makanan sehat lainnya, cukupi kebutuhan serat, cukupi kebutuhan karbo, protein, karena kita jangan lupa ya, kadang nugget dan sosis itu kalau kita baca labelnya ternyata komposisi proteinnya itu cukup rendah. Misalnya ternyata daging ayamnya cuma 36%, sisanya tepung kan. Nah, jadi jangan lupa juga, penting juga untuk membaca label. Membaca label frozen food yang akan kita pilih, ya, baca labelnya. Jadi lihat komposisi natriumnya, lihat kecukupan proteinnya cukup. Ini penting ya untuk anak kosan kan, untuk mahasiswa, karena kecukupan protein mahasiswa itu kadang-kadang di bawah rata-rata kan, karena nggak ada pilihan. Jadi jangan lupa baca label, lalu usahakan pilih frozen food yang lebih sehat. Kalau ada kesempatan pilih yang homemade frozen foodnya, dan juga kalian bisa mensiasatinya, masak skala besar di hari libur kalian, masak skala besar di hari libur dan simpan untuk persiapan sahurnya. Nah, mungkin Ibu ada saran Ibu untuk teman-teman Gizimates yang ada di rumah yang suka konsumsi frozen food Bu, yang masih konsumsi frozen food yang pabrik ataupun yang lainnya itu. Mungkin Ibu ada saran dari Ibu sendiri? Mulai sekarang jangan anggap frozen food itu cuma nugget dan sosis ya. Oke, ada banyak sekali pilihan frozen food yang sehat. Jadi kita nggak perlu berhenti untuk mengkonsumsi frozen food. Tinggal bagaimana kita bijak dalam memilih frozen food yang kita pilih. Mulai dari pemilihan, lalu porsi yang tepat, konsumsi jumlah yang tepat, sama kayak makan biasa ya. Lalu juga kombinasikan dengan makanan segar lainnya. Dan jangan lupa cek label ketika memilih frozen food yang ada di toko ya, bukan frozen food homemade misalnya. Cek labelnya supaya kita tetap bisa mengkonsumsi frozen food yang minim tambahan bahan pengawet, gula natrium yang tinggi, itu bisa dihindari dengan cara cek label. Jadi kedepannya memang frozen food ini bisa tetap menjadi solusi makanan yang praktis dan memudahkan kita sehari-hari, terutama saat sahur. Wah, teman-teman Gizimates, itu adalah tadi saran yang bagus banget dari Ibu Sesi. Mungkin kalian bisa terapin untuk kehidupan kalian selama bulan Ramadan. Nggak terasa nih kita udah di penghujung acara aja. Terima kasih banyak ya Ibu Sesi untuk sudah meluangkan waktunya hari ini dan memberikan banyak ilmu yang baru tentang frozen food.
Nah iya bener banget tuh Elga, terima kasih banyak Ibu buat semua ilmunya hari ini. Ternyata banyak sekali insight baru yang selama ini kayak kita tuh baru tahu, dan juga nggak cuma buat anak kos aja, tapi anak rumahan kayak saya juga terasa nih manfaat dari insight-insight ini. Ternyata udah banyak banget ya Mutia plus minus dari konsumsi frozen food ini, buat terutama buat anak kos yang suka hal-hal praktis. Betul. Oke teman-teman, karena sudah berakhirnya sesi tanya jawab kita hari ini bersama Ibu Sesi, maka sudah berakhir pula episode podcast kita hari ini. Eits, tapi jangan sedih teman-teman. Next bakal ada episode yang gak kalah seru dan insightful teman-teman. Jangan lupa untuk selalu pantengin Beginner, Bincang Gizi in the Corner. Jangan sampai ketinggalan episode selanjutnya ya teman-teman. Dadah!